Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur semuanya, saudara-saudara semua. Sekarang kita akan mendengarkan tausiah dari Ustaz Danu. Silakan disimak tausiahnya, semoga bermanfaat dan bisa menjadi amal soleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi GERD nomor satu adalah emosional, marah yang kuat dengan di dalam keluarga, entah sama ibu, entah sama ayah. Itu akan muncul lebih mudah kalau ayah atau ibunya punya ilmu. Wih, ilmu gimana itu? Ilmu aja, ilmu yang ayahnya. Kan biasanya orang-orang zaman sekarang atau zaman kemarin-kemarin tuh kalau nggak punya ilmu nggak laki gitu loh. Kalau nggak punya ilmu kebal nggak laki gitu. Kalau nggak punya ilmu keselamatan kurang gentle, kurang pede, Pelet misalnya gitu. Iya. Kan kadang-kadang gitu tuh, ada juga itu ya. Kan termasuk ilmu itu Pak. Saya emang nggak bicarain pelet tuh. Kadang-kadang titit ya gitu. Itu memeletkan diri kalau gitu. Jadi ilmu ini adalah ilmu-ilmu yang dipergunakan untuk menyerang. Umpamanya bapaknya ini yang sering saya lihat di TV-TV itu ada orang yang, atau di YouTube ada orang yang bisa menghilangkan jin. Nah ini dia punya ilmu menyerang. Oh itu ilmu menyerang. Ya itu ilmu penyerang dia punya. Ya. Nah kalau sudah dia punya, mau pakai apa? Amalan-amalan sama. Wah ini saya baca, umpamanya ini yang saya dengar di situ. Kulu geni, hancur ini jin. Nah dia punya ilmu menyerang. Atau bacain ilmu untuk menyerang jin, dia punya ilmu untuk menyerang sebenarnya. Dan ini nggak tahu kalau mamanya dia punya anak yang jengkel sama orang tuanya. Ini kejengkelan ini walaupun disimpan, dia nggak ngomong, marah itu kan kebaca sama ilmunya. Sama ilmunya bapaknya atau ilmunya ibunya. Ini ilmunya tahu si anak ini marah sama empunya ilmu, dia nyerang langsung masuk. Jadi tidak bisa dikontrol itu ilmu. Tidak bisa, ilmu bisa ngontrol. Kata siapa? Orang yang punya ilmu bohong. Kalau saya cerita bohong, dia nggak bisa ngontrol ilmunya. Wih, bahaya. Nah, iya, wong dia keselamatan aja minta ilmunya, mau ngontrol apaan? Oh iya. Kamu itu umpamanya minta sesuatu sama saya, loh kamu kok mau ngontrol saya gimana? Oh iya, enggak mungkin ya. Iya benar ya. Hah? Lah kan gitu. Itu orang yang punya ilmu katanya bisa ngontrol ilmunya itu bohong itu. Bener sih. Ya gimana? Iya, ya kan tadi saya kasih gambaran gampang. Kamu itu minta sesuatu sama saya. Iya. Ini saya ilmu nih. Iya benar. Sametin. Suatu ketika kamu ngontrol saya, lah saya kan ketawa. Marah ya jadinya. Lah kamu itu dikit-dikit minta aku. Kamu anggap aku itu Tuhanmu, kok kamu itu mau ngontrol aku gimana? Kan gitu. Jadi itu kalau ada orang seperti itu, aku bisa ngontrol ilmunya bohong. Bohong ya. Karena kebanyakan seperti pasien yang punya ilmu itu minta dirontokkan karena sudah bermasalah di dalam keluarganya. Wih. Nah ini yang menjadi GERD lebih cepat. Jadi kalau anak baru marah sama orang tuanya, sekali langsung GERD, itu orang tuanya punya ilmu. Insya Allah langsung saya bisa merinci bahwa orang tuanya punya ilmu. Karena ilmunya yang nyerang anaknya dan nggak mau keluar ilmu itu. Maksudnya ilmu itu masuk tapi di dalam tubuh orang tuanya masih ada juga gitu. Ada. Kan yang nyerang anak buahnya. Iya. Pecah-pecah gitu. Iya. Kan anak buahnya yang nyerang. Seperti itu. Kan pura-puranya itu komandonya itu di tubuh bapaknya. Nah itu anaknya marah ya tinggal ngomong itu marah tuh, habisin tuh, itu ya begitu. Nah itu GERD akan cepat sekali. Jadi siapapun sedulur beriman yang terkena GERD atau anaknya terkena GERD, ini bisa ini menjadi pelajaran ya, menjadi pelajaran bagi anak-anaknya yang terkena GERD ya. Kemudian kalau itu ke orang lain yang sudah dewasa, yang sudah dewasa itu sudah berkeluarga. Dulu zaman berkeluarga nggak kena GERD, tapi setelah mencoba cari rizki, kok dia kan ada GERD, GERD ada yang di sini gerak ini, pindah-pindah begini. Masa asam lambung berpindah-pindah? Nah ini nggak mungkin gitu. Jadi itu nggak ada ilmunya di teman-teman dokter itu. Bohong ini halusinasi nih pasien saya, pasti seperti itu. Tapi sebenarnya enggak, namanya orang itu kalau diginiin itu kan ya kerasa ya. Nah ini kan kerasa di sini ada gerak ke sini. Nah jadi nggak bisa pasien itu ngomong ada yang gerak-gerak dok,
bohong nih, penipu nih gitu. Ya kan nggak bisa seperti itu. Di USG kelihatan nggak tuh Ustaz? Ada yang kelihatan, ada yang enggak. Tapi kalau itu jin biasanya enggak kelihatan. Karena yang gerak-gerak itu ada. Apa yang menyebabkan dia itu terkena GERD, lambung, asam lambung, dan itu nggak pernah bisa terobati, walaupun sudah dibaca-bacain, ya karena memang itu harus ketemu dengan yang diizinkan oleh Allah Ta'ala ahlinya. Jadi di sini pada saat dia itu sudah mulai buka dagang, beberapa bulan terkena GERD, nah itu sudah langsung ketemu bahwa dia disihir atau disantet oleh lawan dagangnya. Dan naruh sesuatu, dibikin sakit, dibikin tutup, dibikin sepi, dibikin macam-macam, sehingga dia sendiri kerasa sakit. Nah ini GERD yang diawali dari sihir. Nah dari inilah sebenarnya terpacu. Orang yang terkena GERD atau terkena sihir itu pasti emosionalnya kan tinggi. Nah kalau dia emosionalnya tinggi terus, GERD itu tidak akan mereda. Saya bilang reda, bukan hilang. Kalau dia bisa meredakan emosionalnya, tidak emosional. Maunya kena itu, yang kena itu ibu-ibu. Dia waktu dulu momennya emosional dengan suaminya kan gitu ya. Kemudian dia mendengar melihat acara kita, oh nggak boleh ya emosional. Oh berarti emosional harus ditata, dirapikan, tidak diumbar. Sering berpikir yang lebih jauh tentang kalau mau marah umpamanya. Nah dari situlah mulai dia itu mendapatkan hidayah oleh Allah Ta'ala. Pada saat mendapatkan hidayah itu dia mencoba istighfar, mohon ampun terus-menerus, GERD-nya memang nggak keluar. Tapi tidak memberikan reaksi gitu. Nggak memberikan reaksi memang. Dan juga nggak hilang. Nggak hilang juga, dia ada di situ. Karena dia tertib, sudah nggak emosional, nggak ini. Suatu ketika kalau dia nggak terusik, jadi dia bisa. Kemudian kalau memang suatu ketika dia terusik emosionalnya, entah memangnya kalau dia itu punya anaknya sudah mulai gede, jengkelin, nah dia terpancing lagi. Nah ini muncul lagi. Karena memang itu dilarang, marah itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Jadi sampai Allah itu memberikan gambaran, istilahnya la taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga, itu benar-benar itu harus kita pikirkan, dan bagaimana kita itu belajar tidak marah di setiap keadaan kehidupan kita. Inilah yang harus kita kerjakan. Jadi hadis atau ayat-ayat Quran itu harus kita pakai, nggak hanya cuma kita apalin aja. Makanya Allah menyuruh lintalahum, artinya apa? Lemah lembutlah kamu kepada mereka. Ini perintah Allah semuanya. Ini adalah sunnah yang harus dikerjakan setiap saat oleh semua orang, semua manusia, nggak cuma muslim aja. Kemudian kalau ada masalah itu menjadikan kita terpancing atau kita didolimi sama orang lain, Allah menyuruh lagi, fa'fu anhum, maafkan mereka. Jadi sebagai seorang muslim, kalau kita didolimi, kita nomor satu memaafkan kesalahan mereka. Loh itu berarti takut Ustaz? Enggak takut, saya hanya mengikuti perintah Allah. Kalau saya mengikuti nafsu saya selesaikan orang itu. Tapi karena saya mengikuti perintah Allah Ta'ala, saya mending memaafkan aja. Nah inilah kita belajar taat kepada Allah Ta'ala. Bukan berani kita takut, enggak. Dan juga bukan berani terus ngancam-ngancam orang, semua orang diomongin, dia kelihatan marah biar kelihatan pemberani. Lucu kalau itu orang muslim, jadi lucu. Gitu. Nah, kita dianjurkan oleh Allah Ta'ala untuk memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Ini tuntunan dari Allah yang sudah dikerjakan menjadi sunnah dari Rasulullah Muhammad SAW. Nah, selain itu apa? Yang lebih tinggi, lebih yang tidak mengenakan bagi seorang yang kita didolimi, apa? Kita diminta untuk mendoakan orang yang berbuat dolim kepada kita. Fa'fu anhum, maafkan mereka, wastaghfir lahum, mohonkan ampunan dosa mereka kepada Allah. Itu sulit. Kira-kira yang kayak seperti apa kata-kata mohonkan ampunnya itu Pak Ustaz?
Ya, mohonkan ampun itu gini, mamanya aku istrimu, mamanya. Ini aku doa, ya Allah, ampunilah dosa-dosa suamiku yang dulu sering melakukan dan omongannya kepada saya dan omongannya kepada anak-anak dan menjadi nah itu ampuni dosa suami.